Arena FM Radio Listener, penggemar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Arena Talk. Program yang akan membahas berbagai topik menarik, inspiratif, dan tentunya membahas wawasan Anda. Perkenalkan, nama saya Rafli yang akan menemani Anda selama kurang lebih dari 10 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena yang sedang berkembang pesat di dunia digital, yaitu e-sport Mobile Legends. Siapa sangka permainan yang awalnya hanya menjadi hiburan ini menjadi salah satu investasi jangka panjang untuk masa depan kita. Banyak atlet profesional dan mampu mengharumkan nama Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Nah, agar pembahasan kita semakin menarik nih, hari ini telah hadir seseorang narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu kita perkenalkan dari narasumber berikut. Halo, kenalin nama saya Husen. Saya di sini suatu kehormatan lah diundang untuk ke acara ini. Saya di sini tuh kepala divisi di UKM Gunadarma Esport, tentunya di bidang Mobile Legends. Oh, Ya. Oke. Berarti sebagai kadif ya? Betul, sebagai Oke. kadif. Baik, Husen, mungkin kita akan mulai pertanyaan yang lebih mendasar dulu nih. Baik, Mas. Dari apa sih yang menjadi acuan nih untuk Husen menjadi salah satu kadif Ya. di UG Esport ini? Ya, acuan ya. Kita kalau ngomongin acuan kan berarti emang tentunya kita sangat passion ya di dunia itu. Ya. Karena memang saya sedari SMA, memang saya tuh selalu ngikutin dunia e-sport ya. Tentunya di Mobile Legends juga, dan saya ngelihat potensi Mobile Legends ini dari zaman ke zaman itu memang nggak terputus-putus dan cukup besar potensinya. Dan betul saja sampai sekarang Mobile Legends itu dikenal tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di luar ya internasional, di mana-mana, bahkan turnamennya udah gede. Iya, sudah besar lah. Berarti marketnya udah luas lah ya. Betul, di khalayak Mas. masyarakat. Betul. Nah, bisa nggak sih ceritain sedikit nih perjalanan Husen nih yang awal sampai akhirnya nih menjadi salah satu kadif Ya, di UG Esport, khususnya di divisi Mobile Legends ya? ya. Kalau dari awal ya, kalau kita ngomongin dari awal tuh sebenarnya awal tuh saya tuh cuma player biasa aja sih, player yang emang suka banget lah main Mobile Legends, memang ngikutin banget lah dunia Mobile Legends ini. Awal jadi player, terus dilirik sama kadif terdahulu sebelum periode saya. Akhirnya diangkat jadi staff terlebih dahulu. Diangkat jadi staff, setelah jadi staff mengikutilah alur-alur di UKM Gunadarma Esport ini. Setelah mengikuti, mungkin kepala divisi sebelum saya ini tuh berpikir bahwasannya tuh saya cukup cocok lah untuk melanjutkan periodenya, seperti itu. Berarti ngerintis ya dari awal dulu. Betul, memang harus ada progresnya. Kalau nggak ada progres, nanti pada saat jadi kepala divisi tidak tahu lah apa yang harus dilakukan. Apa ya seperti itulah, kayak problem solving menghadapi player seperti apa gitu. Ngerti. Nih, tanyanya sih nyambung sama yang tadi. Oke. Kalau boleh tahu, mengapa sih menurut Husen nih Mobile Legends ini bisa berkembang begitu pesat di Indonesia nih? Sorry Mas, tadi apa? Mengapa game Mobile Legends Indonesia itu bisa berkembang pesat nih di lingkup Indonesia? Kadang kan seperti game AoV, terus ke Hawk, kayak kurang ada market di Indonesia ya. Kalau ngomongin meng-compare dari Mobile Legends, AoV dan lain-lain. Mobile Legends ini tuh gamenya tuh cukup praktis lah, bisa dimainkan di mana saja. Tapi AoV juga dan HOK juga seperti itu. Tapi yang membuat Mobile Legends ini beda, mungkin dari size apps-nya ya, apps-nya kayak contoh. HOK misalkan 18 GB, Mobile Legends misalkan cuma hanya 15, bahkan 13. Terus dari segi gameplaynya juga lebih lebih klasik lah. Berarti di device tuh ngaruh ya? Betul, device ngaruh. Jadi kalau misalkan kayak device yang menengah ke bawah itu masih bisa untuk bermain Mobile Legends. Kayak nggak patah-patah lah, masih oke lah untuk main Mobile Legends. Kayak gameplaynya tuh lebih klasik juga sih dibanding HOK dan AoV seperti yang Mas Rafli tadi bilang. Berarti lebih gampang diterima marketnya Indonesia ya? Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin UG Esport kan terkenal nih dengan namanya ya, brandingnya di universitas. Kemarin kan juga divisi Mobile Legends kan sempat collab dengan namanya EVOT Esport. Betul. Terus lalu kemarin juga divisi dengan
collab dengan olahraga kan di Persija. Betul, betul. Nah, next-nya apa sih nih project-project besar yang bakal dilakuin oleh divisi Mobile Legends? Next-nya ya, kita sebenarnya tuh udah ada pembahasan lah untuk collab dengan RRQ. Heeh. Mas Rafli tahu kan RRQ? Tahu ya. Nah, kita tuh akan collab dengan RRQ, kurang lebih itu acaranya kurang lebih sama seperti yang kita collab dengan EVOS. Kita akan mengadakan event, kita akan buka tenan atau segala macamnya. Seperti itu. Nanti dari talent-talent dari RRQ ini akan datang untuk ngasih insight-insight ke mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia e-sport. Dunia e-sport itu tidak hanya soal player, tetapi juga bisa jadi apa ya? Lahan bisnis lah, lahan bisnis yang kayak content creator, streamer dan sebagainya seperti itu. Berarti emang next RRQ ya? Betul, RRQ. Ditunggu aja di Instagramnya ya. Oke. Kalau boleh digambarkan nih Husen, saat ini nih, ini pertanyaan intimnya nih boleh. internal tim. Siap. Tim ini lagi di fase apa sih? Sedang dalam membangun ulang kah? Atau mempersiapkan kompetisi selanjutnya? Atau justru sedang dalam performa di puncak atau terbaik? Tim ya, kalau ngomongin tim itu kita sebenarnya masih bukan mencari sih, masih membentuk bonding antar player sih lebih tepatnya. Karena untuk ngebondingin antar player ini tuh cukup sulit ya, karena kan kita menyatukan dari 5 kepala lah, 5 kepala itu disatukan, jadi mungkin ada yang pendapatnya berbeda, jadi itu akan mempengaruhi gameplay juga, Mas. Egonya tuh cukup tinggi lah kalau masalah playernya ini. Apalagi di Mobile Legends ini kan pasti orang-orang keras kepala semua kan yang main. Betul, lebih tepatnya tuh mereka ingin, ya mereka dunia kompetisi selayaknya aja, mereka tuh ingin nomor 1. Tapi kan kalau di Mobile Legends ini kan mainnya berlima ya, jadi bener-bener harus satu sama lain tuh harus ikatan itu harus kuat, bondingan itu harus kuat. Seperti itu, Mas. Tapi kalau kan di divisi Mobile Legends kan ada 2 divisi kan, kayak perempuan sama laki. Betul. Apa sih perbedaan yang spesifik dari laki-laki dan perempuan nih? Biasa bondingnya itu kan kayak ini agak lucu ya. Sebenarnya kita bukan mau mengkotak-kotakan gender ya, tapi yang kita tahu kan perempuan itu kan emosinya lebih apa ya, lebih mendramatisir lah, lebih apa ya, ikatan emosi itu lebih kuat. Jadi untuk mengolah tim perempuan ini tuh lebih punya ekstra gitu. Ya, ekstra apa ya? Ekstra treatment khusus lah, treatment khusus untuk ya mengolah tim perempuan ini lah. Kalau laki kan, kalau misalkan coachnya laki ini, jadi kan bisa mengerti lah satu sama lain. Tapi kalau misalkan laki ke perempuan itu kan memang harus ada treatment khususnya. Nggak bisa disamakan tim laki sama tim perempuan seperti itu. Oke, ngerti. Nah, ini kan kalau ngomongin kan dikit lagi mau turnamen segala macam kan. Seperti apa sih proses seleksi yang dilakukan oleh Mas Husen nih dalam memilih tim-tim yang oke lah untuk next turnamen UG? Untuk seleksi ya, kalau untuk seleksi sih saya biasanya tuh tidak hanya dari performa skillnya saja ya, tapi kayak melainkan dari segi attitude, segi kedisiplinan segala macam itu patut dipertimbangkan juga. Karena kalau misalkan mereka jago tapi attitude-nya nggak ada atau mereka nggak disiplin selama latihan, itu akan mempengaruhi tim yang lain, player yang lain. Tentunya seperti itu, Mas. Jadi selain dari performa timnya, skill-skill seperti ya yang tadi saya bilang kalau Mas Rafli ini kayak attitude, disiplin dan sebagainya itu patut dipertimbangkan juga dan harus diliatin gitu lah. Seperti itu. Ngaruh ya adab tuh kalau dalam di in-game tuh ya? Ngaruh, sangat ngaruh. Karena attitude itu benar-benar di atas segalanya yang kita tahu. Bakal kerasa ya? Betul. Kalau misalkan satu orang attitude-nya nggak bagus, itu 4 orang itu akan mengikuti, Mas. Iya, oke. Seperti itu. Ngerti. Nih lanjut lagi nih. Masih nyambung sih ke bagaimana nih pola latihan yang berjalan sekarang, seberapa intens sih dan apakah ada pelatih atau analis yang mendampingi tim ketika turnamen gitu loh? Untuk coaching kemarin kita udah kerjasama dari pihak Garudaku. Mereka tuh ada coaching klinik. Itu vendor apa? Itu tuh kayak akademi lah, akademi e-sport gitu lah. Itu memang certified coachnya. Jadi kita pernah menjuarai suatu kejuaraan dan kita dihadiahi uang tunai dan coaching klinik ini. Coaching klinik itu sebagai bonus lah, coaching klinik selama setahun. Seperti itu. Lalu untuk analis itu belum ada sih, karena
analis sendiri kita biasanya tuh ngebahas bareng-bareng. Oh, Ngebahas bareng-bareng kayak saya sama ya. player tuh ngebahas bareng-bareng. Berarti bonding langsung lah ya. Betul, saya turun langsung ke lapangan Oh, untuk oke. melihat perkembangan tim saya sendiri seperti itu, Mas. Biasa bondingnya di mana tuh? Di Discord apa ketemu langsung gitu? Ada sesinya, ada 2 Oh, sesi, di sesi. ada offline sama ada online-nya. Oke. Oh, tentu kita pasti akan ada offline-nya karena kan bonding itu kan kita harus ketemu satu Langsung. sama lain ya, Iya. ketemu offline ya. Jadi pertemuan offline ini sangat sangat diprioritaskan untuk Ngerti. ketemu offline-nya. Untuk online ya kalau misalkan ada yang nggak bisa, ada yang alasan ini itu ya kita Iya. harus memaklumi juga Iya. dong. Karena punya kesibukan juga kan di luar. Iya. Betul, kita tetap menjunjung tinggi akademis Iya. yang utama Iya, itu iya, akademis. Akademis baru UKM. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Nah, ini lanjut nih. Pernahkah nih tim ngerasain nih situasi yang benar-benar berat nih, baik kekalahan atau menyakitkan pada saat di bawah tekanan luar pertandingan nih? Dan bagaimana cara Anda membawa tim saat itu menjadi lebih bangkit ke depannya gitu loh? Untuk ngebawa lebih bangkit ya, kalau lebih bangkit paling ya pertama itu kita akan evaluasi. Itu Ya, yang utama evaluasi, ya. Untuk marah-marah kayaknya bukan tipe saya marah-marah, Oke. karena percuma juga marah-marah tapi itu nggak memperbaiki apa-apa, lebih baik Nggak bisa nyelesain masalah juga kan kalau marah. betul. Ya sebenarnya saya bukan marah-marah sih, lebih ke arah tegas aja. Iya, yang ngerti. Kalau saya nggak tegas, mereka nggak akan disiplin, mereka nggak akan berkembang. Iya. Kalau marah-marah mereka akan timbul rasa takut yang membuat mereka jadi pressure. Nah, kalau tipe saya akan lebih tegas aja, terus evaluasi, terus kita ngebahas bareng letak kesalahannya di mana, tapi tidak untuk menyalahkan satu sama lain. Oke, Kita koreksi ngerti. diri masing-masing Iya. kesalahannya di mana, kita bedah, kita kaji, abis itu kita latihan lagi, lebih giat lagi, seperti itu. Bagus sih. Jadi tidak memojokkan salah satu pemain ya kalau misalkan Betul. sekali salah. Oke. Kita nggak memojokkan salah satu pemain karena bukan tipe kita lah, bukan tipe latihan di UKM kita itu seperti yang kayak memojokkan satu player, kayak gitu. Bagus juga sih biar ngurangin, jadi nggak kena di pressure gitu kan. Betul. Oh, ya, ngerti. Nah, ini tipsnya nih, boleh nih, bagi mahasiswa Gunadarma yang ingin serius terjun ke dunia e-sport nih, khususnya di divisi Mobile Legends, apa sih hal yang mendasar yang menurut Anda harus dipersiapkan? Teknis segala macam gitu loh. Oke. Hal yang paling pertama untuk berkecimpung di dunia e-sport ya, ini konteksnya player kah atau manajemennya kah atau player? Oke. Kalau player mungkin banyakin push rank kali ya. Push rank tuh kayak nge-push skill-nya lah, nge-push skill di in-game-nya. Berarti ada minimum high rank gitu? Ada, tentu ada. Karena kalau nggak ada, itu semua orang akan bisa masuk dong. Karena kan kita pasti ada seleksi kan. Iya. Kita nggak semua orang kita masukin. Iya, ngerti. Tentunya orang-orang khusus aja yang bisa masuk. Karena kan kita menjunjung tinggi kompetisi aja sih. Ngerti. Iya, kayak gitu. Berarti emang harus profesional sama yang tadi. Betul. Hadap juga harus penting gue yang awal tadi. Betul. Karena kita kan niat kita tuh setelah mereka mungkin bahasanya tuh kalau bahasa awamnya tuh jago lah. Setelah mereka jago nih di UKM nih, kita mungkin mereka punya kesempatan buat main di e-sport seperti Alter Ego, RRQ, TLID. Berarti menyalurkan juga ya? Betul, kita menyalurkan. Kita tidak membatasi player itu untuk berkembang. Iya, oke. Seperti itu. Nice sih. Terakhir nih, adakah satu hal yang paling ingin Husein ini wujudin untuk divisi ini dalam waktu dekat nih? Targetnya apa gitu? Proker mungkin ya, project. Mungkin untuk project dekat-dekat ini saya tuh pengen mengadakan liga kampus, cuman itu skalanya tuh satu Indonesia sebenarnya pengennya, cuman belum terlaksana karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga kan, nggak mungkin dong acara sebesar itu dalam waktu dekat, jadi harus dipersiapkan matang-matang. Seperti itu, Mas. Ngerti. Nah, Husein, saya mau nanya nih tentang jadwal latihan nih. Yang intens nih kan ada tekanan terlebih nih tentang bagaimana cara kita memicu nih biar stres atau burnout itu hilang tuh. Bagaimana cara Anda sebagai kepala divisi menjaga kesehatan mental ketika habis kalah turnamen kah, tetap enjoy saat bertanding gitu loh. Gimana sih treatmentnya gitu loh? Ya kalau kalah turnamen sih kita paling yang pertama itu ya pasti evaluasi kan, evaluasi antara
kayak saya sama tim Ya, saya. oke. Lalu kita juga membahas lah kalahnya dari segi apa. Mhm. Setelah evaluasi ini kan pasti stres banget kan. Iya, nah ini. Nah, setelah kita evaluasi ini kita pasti akan jalan-jalan ya, kita nongkrong bareng, Oke. kita ngobrol bareng, tapi di luar pembahasan game ini. Oke, berarti hangout bareng di luar lah ya Betul, kasarnya. hangout bareng. Itu cara saya tuh membentuk bonding Ting. saya ke tim Ya, saya, oke, seperti oke. itu. Nice. Baik penggemar dimanapun kalian berada, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Saya Rafli selaku host bersama Husen selaku narasumber mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Arena Talk hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Saya Rafli pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.